Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, terkhusus di timnas senior. Di sini saya akan mengupdate perkembangan terbaru ya. Kemarin saya sudah membahas mengenai rilis pemain ya dari timnas Indonesia yang memang dipanggil oleh Sintayong untuk FIFA Matchday, dan banyak dari teman-teman semua, "Bang, tolong bahas mengenai kekuatan dari Turkmenistan." Karena kita ketahui bahwa Turkmenistan ini peringkatnya juga lebih baik daripada kita. Tolong bahas squad mendalam dari Turkmenistan ini. Oke teman-teman, di sini saya akan menuruti permintaan kalian dan saya akan membahas mengenai squad detail dari pemain-pemain Turkmenistan ini, calon lawan kita. Dan kita juga akan membandingkan dengan pemain-pemain yang ada di timnas kita, pemain-pemain keturunan yang ada di timnas kita. Sebenarnya apa saja yang menjadi kekurangan saat ini bagi timnas kita. Oke, saya akan membahas tuntas. Jangan lupa teman-teman ya, bantu saya untuk tekan like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya membahas mengenai timnas Turkmenistan. Saya akan memperlihatkan dan mempresentasikan kepada kalian semua ya mengenai kekuatan terbaru dari timnas Turkmenistan sesuai nama-nama yang memang dipanggil untuk melawan Indonesia. Oke, di sini saya sudah ini teman-teman ya, membuka bagaimana data dari Turkmenistan. Di sini saya melihat untuk jumlah pemain itu 25 yang akan dibawa ke Indonesia nanti, dan rata-rata umurnya itu 27 ya. Artinya di sini rentan, kalau 27 itu rentan dari usia 25 hingga 34 lah. Itu rata-rata usianya. Nah, kemudian untuk peringkatnya saat ini berada di 138 FIFA. Kemudian market value dari Turkmenistan ini saat ini adalah 33,89 miliar. Nah, ini adalah harga dari jumlah seluruh pemain, yakni 33,89 miliar. Nah, kemarin banyak yang bertanya, "Bang, apakah Turkmenistan ini ada pemain-pemain abroad atau pemain-pemain keturunan?" Tentu jawabannya ada, teman-teman. Dan Turkmenistan ini saat ini memiliki 3 pemain keturunan. Di sini saya langsung saja menyebutkan yang pertama. Di sini ada Aslamurad Amanov. Nah, ini adalah keturunan Rusia, teman-teman ya. Ya wajar saja jika keturunan Rusia, karena Turkmenistan ini berada di Asia Tengah dan pecahan dari Uni Soviet. Kemudian juga saya melihat ada pemain lainnya seperti Teimur Grayev. Ini juga pemain abroad ya, atau pemain keturunan juga. Kemudian juga sang kapten. Nah, sang kapten ini dulunya dia pernah membela Uzbekistan U19, namanya adalah Abdi Biasimov. Nah, ini memang menjadi pemain-pemain yang memang saat ini menjadi bintang dari Turkmenistan. Nah, secara detail saya melihat bahwa untuk market value-nya itu memang sangat jauh ya. Saya melihat seperti kipernya itu hanya 2,17 miliar, kemudian 1,30 miliar, dan saya melihat juga di sini 2,17 miliar. Artinya pemain-pemain dari Turkmenistan ini rata-rata 2 miliar, 1 miliar, dan yang paling tinggi itu hanya 3 miliar teman-teman, yakni pemain dari ini teman-teman ya, klub Aslamurad Amanov ya teman-teman ya, pemain sayap kanan, dan saat ini dia membela salah satu klub besar juga di Turkmenistan, yakni FK Arkadak. Nah, itu adalah pemain termahal dari timnas Turkmenistan yang berposisi sebagai sayap kanan. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini saya melihat juga ada beberapa pemain yang memang saat ini berada di luar negeri, yakni Teimur Chariev. Nah, Teimur Chariev ini saat ini bermain untuk Liga Kyrgyzstan ya, di divisi pertama. Dirinya memang saat ini posisinya sebagai gelandang bertahan. Dia pernah mencetak 2 gol bersama klub barunya saat ini, dan dirinya pun juga memiliki jam terbang ya sangat banyak bersama timnas Turkmenistan. Sudah memiliki kurang lebih ada ya, di sini saya melihat juga sudah memiliki banyak caps bersama timnas Turkmenistan, yakni 14 caps di timnas senior. Kemudian saya melihat di U23 juga sudah memiliki 4 caps, dan juga ini menjadi hal yang sangat bagus juga untuk dirinya untuk selalu berkembang bersama timnas Turkmenistan.
Nah, kemudian untuk selanjutnya, saya melihat untuk pemain-pemain yang lain juga standar ya. Rata-rata juga bermain untuk liga domestik ya. Dan hanya ada 3 juga yang memang berada di luar negeri. Dan dibanding dengan timnas Indonesia ya, para pemain-pemain timnas Indonesia tentu ya dari segi bagaimana jam terbang ya, kita ketahui ada sosok Jordi Amat, kemudian Shandy Walsh, Sain Patinama. Ya, diharapkan dengan pengalaman-pengalaman itu yang memang sudah berkarir banyak di Eropa, itu bisa nantinya untuk meningkatkan motivasi para pemain-pemain timnas ya untuk bisa mengalahkan Turkmenistan ini. Nah, kemudian kita saat ini akan melihat bagaimana jadwal pertandingan dari Turkmenistan. Statistik dari Turkmenistan di tahun ini juga patut dibahas ya, bagaimana sebenarnya apakah dari Turkmenistan ini di tahun ini penampilannya sangat bagus. Tentu saya melihat di sini saat melawan ya, di sini pertandingan tandang ya, melawan Korea Selatan itu kalah ya, kemudian di sini melawan Lebanon kalah, kemudian di sini melawan Kuwait imbang ya, kemudian melawan di sini saya melihatnya Korea Utara ya, dia menang, kemudian melawan Sri Lanka menang, kemudian melawan Korea Selatan kalah, kemudian di sini melawan Lebanon menang, kemudian melawan Thailand kalah, melawan Malaysia kalah, Bangladesh menang, kemudian di sini melawan Bahrain kalah, kemudian melawan Malaysia kalah, kemudian melawan Tajikistan imbang ya. Di sini melawan satu lagi, di sini melawan Uzbekistan juga kalah, kemudian melawan Oman yang terakhir itu juga kalah. Artinya kita bisa melihat sebenarnya tidak terlalu bagus ya untuk statistik di tahun 2021, tahun 2023 yang memang dimiliki oleh Turkmenistan ini. Hanya 4 kali menang ya, kemudian 2 kali imbang, dan kurang lebih ya ada 9 kali kekalahan di tahun 2023 ini. Ya, artinya kita masih berbangga ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong. Sintayong ini selama bermain di kandang tidak pernah terkalahkan kecuali melawan Argentina kemarin. Artinya ini bisa menjadi kekuatan bagi timnas Indonesia. Dan jika dilihat dari statistik pelatih ya, pelatih dari Turkmenistan ini juga tidak terlalu baik ya. Jadi untuk bagaimana nanti Indonesia apakah bisa mengimbangi dari Turkmenistan, menurut saya dengan apa yang dilakukan oleh Turkmenistan sendiri dengan statistiknya, dengan beberapa pemain-pemainnya, ya menurut saya kita masih unggul dari bagaimana performa ya di tahun 2023 ini. Tinggal bagaimana nanti Sintayong ya, Sintayong ini meracik kekuatan dari timnas Indonesia. Karena menurut saya yang menjadi permasalahan timnas saat ini itu, menurut saya ya, ini ada di lini depan. Karena melihat pembagian dari skuad timnas Indonesia U23 dan senior itu memang rata-rata yang menjadi bagian dari timnas senior di striker itu saat ini menjadi bagian dari timnas U23, seperti sosok Rafael Struijk, kemudian Witan Sulaiman, kemudian ada juga sosok Marcelino Ferdinand yang bisa ditempatkan di sayap. Nah, artinya di lini depan ini kita saat ini mengandalkan sosok seperti Stefano Lillipali yang memang dipanggil, kemudian Dendi Sulistiawan dan juga Sadil Ramdhani. Namun yang jelas dengan formasi tersebut ini menjadi hal yang memang menjadi tantangan untuk Sintayong. Wajar saja jika Sintayong dalam melakukan TC di tanggal 4 nanti dia ingin melatih timnas senior terlebih dahulu. Karena ya apalagi di striker ini memang menjadi PR yang sangat penting jika nantinya di FIFA Matchday, apalagi FIFA Matchday kali ini hanya 1 kali ada masalah di lini depan. Nah, menurut saya ini menjadi hal yang bagus karena Sintayong di bagaimana dirinya nanti melatih, saya yakin sekali dia akan memperbaiki di lini depan. Namun saya yakin sekali dengan on fire-nya saat ini Egy Maulana Fikri ya, kemudian Stefano Lillipali, itu menurut saya akan menjadi hal yang sangat bagus. Bisa saja Sintayong menerapkan formasi 4-2-3-1 ataupun 3-4-3 atau
4-4-2. Nah, ini menjadi hal yang sangat kita tunggu saat melawan Turkmenistan nanti. Yang jelas ini menjadi hal yang sangat bagus juga untuk lini pertahanan kita, kemudian lini tengah kita, karena untuk timnas senior menurut saya ya itu tidak ada masalah karena semuanya sudah lengkap, ditambah lagi dengan pemain-pemain baru seperti Wahyu Prasetyo yang juga penampilan sangat bagus bersama PSIS ya, itu juga dipanggil, dan juga ada sosok Adam Alis juga yang bersama Borneo itu juga dipanggil. Nah, artinya menurut saya tidak ada masalah, dan ini akan menjadi pembuktian nantinya apakah Sintayong bisa mempertahankan rekor tidak pernah kalah di kandang kecuali melawan Argentina ya. Kalau melawan Argentina itu ya menurut saya itu pertandingan yang bagaikan bumi dan langit. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad timnas Indonesia dan juga kedalaman dari Turkmenistan? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu mengalahkan Turkmenistan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.